أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah pengausan menjelang berbuka puasa, semoga Allah merahmatinya. Monggo kita lajengaken anggen kita aos ya. Wonten ing sonten punika mestinipun ingkang maringi pengawasan menika Bapak Haji Ali Syahid, ananging amargi dereng saged rawuh tesih wonten Semarang ya, Nawi, sehingga sementara kula isi lan enjang menika kita ginakaken kangge tadarus Al-Qur'an mawon. Kita lajengaken anggen kita tadarus Al-Qur'an menawi wingi sonten dumugi surat Asy-Syams ya. Ya. Sakmenika ngandhapipun ya. Kita lajengaken berarti kita ayat berikutnya, surat berikutnya surat yang ke-92 ya. Surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail artosipun waktu malam ya. Surat ke-92. Surat Al-Lail termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Ada 21 ayat. Monggo dipun bika surat Al-Lail juz amma. Kita ambil surat-surat pendek kangge ikhtiar kita, kalau bisa kita gunakan dalam bacaan sholat sekaligus mangke dipun pahami terjemahanipun, sehingga ketika kita mendengarkan atau membaca dalam sholat dengan kita memahami sekedhik bogo sekedhik maksudipun, insya Allah bisa menambah kekhusyuan di dalam kita melaksanakan sholat. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, nalika semanten Mu'az bin Jabal itu sholat membaca surat panjang-panjang ya. Nah, di antara jamaahnya ada yang komplain ya, mungkin jamaah yang belum terbiasa mengikuti sholat dengan surat yang panjang, maka kemudian Rasulullah menyampaikan mengapa kepada Mu'az ya, di hadapan Mu'az Rasulullah ngendika, "Wahai Mu'az, mengapa kamu tidak sholat dengan membaca Sabihisma Rabbikal A'la wasamsi wadhuha atau walaili idza yaksa." Nah, menika ngendikanipun Rasulullah nalika semanten mekaten ya. Ketika ada yang komplain dari mungkin sahabat atau orang yang baru masuk Islam belum lama, ketika Mu'az bin Jabal mengimami, anggenipun mengimami terlalu panjang. Nah, kalau
makmumnya sudah paham, sudah memahami mboten napa-napa, ternyata ada makmum yang baru dan merasa keberatan. Sehingga Rasulullah menganjurkan, mengapa kamu tidak sholat dengan membaca sabihis marobikal a'la wa syamsi wa duha atau walaili idza yaghsha. Nika anggenipun maringi penjelasan atau teguran dumateng Muaz bin Jabal ketika diprotes karena bacaannya terlalu panjang. Jamaah rahimakumullah, monggo kita baca langkung rumiyin kita waos surat Al-Lail sareng-sareng. Kita awali kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatayakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujya illa btigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Sadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, monggo dipun simak terjemahanipun lajeng mangke kula aturaken niki kula waosaken tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir. Ternyata
tafsir saja kalau dipun pahami walaupun suratnya sama kadang-kadang ada berbeda-beda dalam penafsiran nggih. Kalau mau niki tafsir Ibnu Katsir ya, lajeng mangke kula waos tafsir Al-Azhar. Nah, ternyata kadang-kadang penafsiranipun ada benten-benten dalam pemahaman dari ilmunya masing-masing. Jamaah rahimakumullah wonten ing surat Al-Lail kita waos terjemahanipun langkung rumiyin walaili idza yaghsha. Shinnya shin tebal ya, yaghsha. Nah niki kalian panjenengan nggih nyimak nggih. Sebab imam kadang-kadang kula maca nggih kadang-kadang ora kelingan itu shin atau shin ya. Walaili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ini Allah bersumpah dengan malam yang merupakan ciptaan Allah. Demi malam apabila menutupi siang. Wan nahari idza tajalla. Nah, kemudian Allah bersumpah demi siang apabila terang benderang idza tajalla. Apabila matahari bersinar sehingga keadaan dalam terang benderang. Mestinya Allah bersumpah dengan malam dan siang ini supados kita memperhatikan ini kebesaran Allah. Ananging amargi sudah terbiasa setiap hari kadang-kadang kita tidak pernah memperhatikan boten galbu. Padahal siang dan malam, pergantian siang dan malam itu manfaatnya besar sekali. Dikatakan wonten ing surat Sanes, seandainya malam terus penerus bagaimana? Ya? Seandainya siang itu kok terus menerus bagaimana? Itu bisa terjadi ketidakseimbangan alam. Walaupun di kutub ada juga, nggih. Di kutub itu ada yang malam itu hanya sebentar, siangnya panjang. Lah niku nek poso. Ada juga yang malamnya panjang, siangnya hanya sedikit. Lek poso kepenak ya. Mungkin hanya 4 jam, 6 jam ya. Itu di daerah kutub. Ini kadang-kadang kita tidak, karena di daerah kita daerah Katulistiwa kadang-kadang seimbang itu mboten terasa. Jadi di sini termasuk supaya diperhatikan keagungan Allah, kemahakuasaan Allah demi malam apabila menutupi siang dan demi siang apabila terang benderang atau matahari bersinar. Ayat ketiga wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Allah bersumpah dengan apa yang diciptakan berupa manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Khalaqadz dzakara wal unsa. Allah sudah menciptakan di dunia ini semuanya itu sebetulnya sudah berjodoh, ada jodohnya. Siang malam. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Ada bahagia, ada susah, ada sehat, ada sakit, semuanya sudah berpasangan. Sudah ada jodohnya. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya manusia itu usahanya berbeda-beda. Nah, kalau kita perhatikan manusia akan bermacam-macam, berbeda-beda. Usahanya kamu memang berbeda-beda. Dipersilakan oleh Allah untuk memilih sesuai dengan bakat dan kemampuannya dalam rangka kita mencari nafkah untuk bekal beribadah. Silahkan mau bertani, berdagang, ada menjadi pengusaha, dipersilahkan. Tentu saja sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Sesungguhnya usaha manusia, usaha kamu itu memang berbeda-beda. Bahkan ada yang berbuat baik dan berbuat buruk.
memilih untuk berbuat kebajikan, tapi ada juga yang memilih berbuat yang buruk yang dilarang oleh Allah. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Perbedaan manusia di dunia ini sudah menjadi hal yang nyata kita hadapi, tidak perlu kita permasalahkan. Ayat keempat, ayat kelima, fa amma man a'ta wattaqo, wa amma man a'ta wattaqo. Adapun orang yang memberikan hartanya, wa amma man a'ta, memberikan di jalan Allah, wattaqo, dan bertakwa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia memberikan itu didasari dengan iman dan takwa kepada Allah, wasaddaqo bil husna, dan membenarkan adanya nilai yang terbaik, bil husna, nilai kebaikan, meyakini dan membenarkan adanya nilai yang terbaik. Di sini ada yang menerjemahkan dan membenarkan adanya surga dan meyakini bahwa berbuat baik itu akan banyak nilai manfaatnya, mendapatkan pahala, dan membenarkan adanya pahala yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maka akan kami siapkan baginya jalan yang mudah. Ini pelajaran yang penting bagi kita semua. Kita semua mesti menginginkan kemudahan di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Kita mengharapkan kemudahan. Bagaimana bisa mencari rezeki ya mudah, bagaimana bisa belajar juga mudah, diberi kemudahan. Di sini ditunjukkan oleh Allah sebetulnya jalannya, yaitu a'ta wa taqo wa sadaqo bil husna. Insya Allah nanti akan diberikan jalan kemudahan. Nah, ayat 8 kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man, dan adapun orang-orang yang bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, merasa kaya. Istaghna itu merasa kaya. Adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dan dia merasa cukup, merasa kaya. Di sini ada yang mengatakan sampai kemudian tidak butuh dengan pertolongan Allah karena sudah kaya, merasa cukup, merasa pintar, tidak butuh pertolongan Allah. Adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan nilai pahala, tidak yakin dengan adanya pahala, berarti tidak yakin akan adanya akhirat. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan nilai kebaikan dan mendustakan bahwa berbuat baik itu ada pahalanya, tidak percaya. Atau pada terjemahan lain, dan tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Fasanuyassiruhu lil usra, fasanuyassiruhu lil usra. Ini terjemahnya, maka kami siapkan baginya jalan apa lagi? Kesukaran. Maka kami menyiapkan baginya jalan kesukaran. Dia nanti akan menghadapi kesukaran. Mungkin di dunia, atau mungkin di dunia tidak menghadapi kesukaran, tapi nanti di akhirat. Maka akan siapkan baginya jalan kesukaran.
Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya yang dia kemudian merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh Allah, tidak butuh orang lain, tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Apabila nanti dia sudah binasa, nanti tidak akan bermanfaat. Apabila dia sudah mati, apabila sudah menghadap Allah. Ini ayat 1 sampai 11 kula waosaken beberapa tafsiripun rumiyin. Di ayat ini saya tertarik sering membaca karena ada kata-kata itu nggih. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil musra. Maka akan kami berikan jalan nanti kemudahan. Ternyata didahului oleh 3. Kalau kita akan ingin ada kemudahan, ada 3 hal yang dilaksanakan. Juga kita mendapatkan kesukaran itu biasanya 3 itu karena kita lakukan. Kemudian biasanya saya kalau membaca saya kaitkan dengan surat Al-Insyirah ya, Alam Nasroh. Karena di sana juga ada inna ma'al usri yusra. Nah, di sana juga ada bahwa setiap kesulitan nanti ada kemudahan. Jamaah rahimakumullah, kalau aturaken beberapa penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir ya. Dari ayat 1 sampai 11 rumiyin ini, nanti kita lajengaken menawi dereng adzan. Allah bersumpah dengan walaili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi cahaya siang. Ayat 1 ya. Ketika malam menyelimuti semua makhluk dengan kegelapan. Ini janji Allah, sumpah Allah. Jadi waktu malam, ketika waktu malam itu menyelimuti semua makhluk dengan kegelapan sehingga tidak kelihatan kecuali ada lampu, ada bulan. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Ayat 2. Dan ini maksudnya Allah bersumpah dengan cahaya matahari dan sinarnya yang terang. Wonten niki ugi mengandung maksud dengan sinarnya matahari yang terang itu ada pelajaran yang penting, ada manfaat yang besar bagi kehidupan di alam ini. Karena ternyata banyak membutuhkan sinar matahari itu untuk kehidupan. Tanaman-tanaman yang kita makan ya, dan juga dibutuhkan untuk supaya kita tidak kedinginan. Allah juga bersumpah dengan wa ma khalaqal dzakara wal unsa, penciptaan laki-laki dan perempuan. Wonten ayat sanes dipun ngendikaken wa khalaqnakum azwaja. Di surat An-Naba ayat 8. Dan kami jadikan kamu itu berpasang-pasang. Jadi semua yang makhluk di dunia ini sudah ada jodohnya masing-masing. Ada jodohnya. Sudah diciptakan pasangannya. Kita lajengaken wonten ing penjelasan tafsir menika inna sa'yakum lasata, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda ya. Ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu manusia yang sudah diciptakan senantiasa berjodoh laki-laki dan perempuan yang berbeda ya. Maksudnya amal perbuatan yang dikerjakan para hamba itu bermacam-macam, berbeda-beda, bahkan kadang-kadang saling berlawanan, saling berbeda antara satu yang lain. Ada yang mengerjakan kebaikan, ada pula yang mengerjakan keburukan. Ini yang ditekankan dalam tafsir Niqab ya. Kalau bermacam-macamnya kula sampun kula aturaken, manusia diciptakan bermacam-macam, usahanya berbeda-beda. Dalam mencari nafkah juga tergantung bakat dan kemampuannya. Dipersilahkan.
Tapi yang ditekankan oleh di sini berbeda-beda di sini. Ternyata ada yang melakukan kebaikan, ada pula yang melakukan keburukan. Fa'amman a'ta wattaqo. Orang sulit. Fa'amman a'ta wattaqo. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Adapun orang yang mau memberikan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah dan semuanya itu diniatkan karena mencari ridho Allah didasarkan kepada takwa. Rumiyin sampun kala aturaken takwa itu ada 3 unsur. Napa Mas Jarno? Kelingan ora? Takwa itu harus ada iman, berarti di keyakinan, harus ada Islam, harus ada ihsan, jadi satu kesatuan. Orang yang yakin tok tapi juga Islam. Islam itu ibadahnya. Yoga pilih pun rukun iman yang 6, rukun Islam dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan ihsan. Ihsan itu ya akhlak yang baik ya. Jadi takwa itu harus mencakup 3 hal menika. Jadi sholatnya bagus, tapi akhlaknya kok tidak pas, ya itu berarti belum takwa. Harus mencakup 3 hal. Ada iman, itu yang ada di dalam hati, ya rukun iman, dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, pada hari kiamat, takdir, kemudian menjalankan rukun Islam, kemudian dari iman dan Islam itu nanti akan mewujudkan amal atau muamalah yang baik, akhlak yang baik. Wa amman a'ta wattaqo, sesungguhnya adapun orang-orang yang memberi hartanya di jalan Allah dan takwa, yakni memberikan hartanya, di sini bisa zakat, bisa infak, sedekah, hadiah, memang telah diperintahkan agar dikeluarkan. Juga takwa kepada Allah dalam segala hal. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang baik. Di sini ada yang memberikan tafsiran ya. Ayat 6, membenarkan adanya imbalan bagi orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, yaitu dibalas dengan pahala. Percaya akan adanya pahala. Membenarkan. Sebab orang yang tidak percaya akan ada pahala tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Jadi bisa diterjemahkan membenarkan adanya imbalan bagi orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, yaitu dibalas dengan pahala. Pahala itu bisa di dunia, bisa di akhirat, terutama nanti di akhirat. Itu yang di dunia bisa di akhirat, tapi yang terutama adalah nanti di akhirat. Ini ya arti yang pertama. Yang kedua ada yang menafsirkan membenarkan, menepati sumpahnya ya. Yang dimaksud fa'amaman atau wattaqo wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna di sini diantaranya menafsirkan kalau berjanji ditepati, membenarkan sumpahnya berarti menepati sumpahnya. Bahkan kalau melanggar sumpah itu ada aturan untuk kifarat ya, berpuasa 3 hari atau memberi makan orang miskin. Sedangkan Ad-Dahak berkata wa saddaqa bil husna diartikan membenarkan kalimat la ilaha illallah, meyakini betul dan membenarkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dan tepat untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti kalau sudah membenarkan wa saddaqa bil husna, itu berarti menjauhi betul-betul
kemusyrikan, karena yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Membenarkan kalimat la ilaha illallah, itu pengertian wa saddaqa bil husna. Sementara Ubay bin Ka'ab menafsirkan, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang al-husna. Dalam ayat ini Rasulullah menjawab al-husna adalah surga atau jannah. Jadi menurut penjelasan Rasulullah, wa saddaqa bil husna itu membenarkan akan adanya surga. Kalau membenarkan adanya surga berarti membenarkan adanya pahala. Kalau berbuat baik, sedekah itu akan mendapatkan pahala. Otomatis katen ya. Ini tafsiran wa saddaqa bil husna. Ada beberapa tafsiran mekaten ya. Meyakini, membenarkan adanya surga berarti juga membenarkan adanya neraka. Surga bagi orang-orang yang beramal soleh. Sebaliknya juga yakin akan adanya neraka. Kita lajengaken fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan siapkan, Allah ini akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ini bisa di dunia, bisa nanti di akhirat. Kalau sudah fa'amaman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah menjanjikan akan disiapkan baginya jalan yang mudah. Ini jamaah rahimakumullah, sepindah malih kita semuanya akan mengharapkan kemudahan. Ternyata ada 3 hal yang perlu kita ikhtiarkan, a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. A'ta berarti memberi, wa taqa berarti bertakwa, wa saddaqa bil husna membenarkan, meyakini akan adanya surga. Kalau kita bersumpah untuk ditepati, meyakini bahwa kita berbuat baik dengan diniatkan karena mencari ridha Allah, akan ada nilai pahalanya. Insya Allah itu janji Allah, nanti akan diberikan jalan kemudahan. Kita lajengaken wa amma man bakhilawas taghna, berarti menika kosok wangsulipun. Sebetulnya juga untuk bisa koreksi sendiri ya. Mengapa kita kok mendapatkan kesulitan terus, tidak mendapatkan kemudahan? Mungkin ada di sini. Wa amma man bakhilawas taghna, terhadap orang yang di sini, dan wa amman bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil terhadap harta miliknya, berarti tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk digunakan di jalan Allah. Wa mimma royaknahum yunfikun, bahkan Allah hanya sebagian dari hartanya. Adapun orang-orang yang bakhil terhadap harta miliknya, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, merasa dirinya kaya, merasa dirinya pandai. Nah, ini yuk. Merasa cukup, ya tidak butuh pertolongan, merasa pandai ya ora butuh sinau ya. Ayat 8 ya. Ibnu Abbas memberikan tafsiran, artinya ialah bakhil dengan harta yang dimilikinya dan merasa tidak membutuhkan Allah. Orang yang bakhil dengan hartanya kemudian sampai dia merasa tidak butuh Allah, berarti merasa sudah bisa memenuhi dirinya sendiri. Nah, itu nanti akan disiapkan dalam kesulitan. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik. Wa kadzdzab, mendustakan, tidak percaya bahwa nanti ada surga, tidak percaya bahwa kalau kita beramal sedekah ini nanti ada nilai pahalanya.
yaitu mendustakan adanya pembalasan di kampung akhirat. Ya, berarti kalau tidak percaya surga berarti tidak percaya akan adanya kampung akhirat. Fasanu yassiruhu lil usra. Soale iki. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Itu bisa diterjemahkan nanti di akhirat, ya, bisa juga di dunia. Nah, maka kami akan menyiapkan baginya jalan, tapi jalan itu sukar, kesulitan, yaitu jalan keburukan. Fasanu yassiruhu lil usra. Jadi penyebabnya di sini kalau kita ambil dari ini karena bakhilawas taghna wa kadzdzaba bil husna. Juga sebabnya 3 ya. Karena bakhil, kemudian merasa cukup, merasa kaya, kemudian mendustakan kebenaran. Mendustakan adanya hari akhir. Mendustakan adanya surga dan neraka. Maka akan diberikan jalan kesukaran. Wonten ing ayat sanes, ayat surat Al-An'am ayat 110 dipun jelasaken kangge penjelasan menika, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini penjelasan. Jadi ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lain. Makanya kita dianjurkan untuk menggabungkan dari ayat-ayat yang lain dengan ayat yang lain ketika kita belajar Al-Quran. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala maratin wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Artosipun, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Jadi kalau wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyas siruhu lil usra, ini di dalam ayat yang lain digambarkan mekaten, kami memalingkan hati dan penglihatannya mereka itu seperti mereka yang belum pernah beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bergelimang dengan kesesatan yang sangat. Oleh karena itu nanti biasanya akan mendapatkan kesulitan, kesukaran, atau disiapkan jalan baginya kesukaran. Jamaah rahimakumullah, untuk ini ada penjelasan, ada banyak ayat yang semakna dengan ayat di atas. Semuanya menunjuk pada pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada orang yang mempunyai tujuan yang baik. Kalau orang itu mempunyai tujuan yang baik, niatnya baik, insya Allah nanti akan diberikan jalan-jalan kemudahan, akan berikan taufik, petunjuk, dan memberikan kehinaan kepada orang yang mempunyai niat tujuan yang buruk. Semua itu telah ditetapkan dengan takdir. Hadis yang menunjukkan hal ini juga banyak diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, hadis dipungendikaken jelasan dari ayat kalau wau, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baqiil ghurqati fi janayah. Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal
jannati wa maq'aduhu minan nari. Faqalu ya Rasulullah afala tattaqilu. Faqala ikmalu fakulla mayasyarun lima khuliqalahu summa qara'a fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ila qaulihi lil usra. Ada penjelasan dari ayat Al-Qur'an dijelaskan dengan penjelasan hadis. Wa amaman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amaman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, itu dipun jelasaken dengan penjelasan hadis menika ya. Yang terjemahanipun, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi ya, itu di makam Baqi ya, makam Baqi ya, untuk urusan jenayah. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah disediakan tempat duduknya di surga dan di neraka. Ketika ini Rasulullah berkata ya, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah disediakan duduknya di surga dan di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami hanya berpangku tangan? Beliau menjawab, beramalah, karena segala sesuatu itu dimudahkan sebagaimana ia diciptakan. Beliau lalu membaca ayat wa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra sampai ayat lil usra. Niku dari penjelasan hadis menika saged kita pendet pelajaran. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah disediakan tempat duduknya di surga dan neraka. Ini suatu keyakinan. Surga dan neraka itu sudah disiapkan bagi manusia dan jin. Para sahabat bertanya di situ. Para sahabat berkata, Rasulullah, tidakkah kami hanya berpangku tangan? Maksudipun berarti kalau sudah disediakan surga dan neraka tiap orang, kita sudah tidak usah berusaha karena sudah ditakdirkan surga dan neraka. Rasulullah menjawabnya bukan begitu, tapi beramalah, berusahalah, karena segala sesuatu itu dimudahkan sebagaimana ia diciptakan. Tidak kemudian kita hanya pasrah saja pada takdir, tidak boleh. Kita harus berikhtiar karena kita tidak tahu seperti apa takdir kita. Harus berusaha. Beliau menjawab, beramalah. Jadi dalam Islam tidak boleh kemudian sudah ditakdir ke miskin ya miskin, nggak usah ikhtiar, bukan begitu. Tetap harus berusaha, beramalah. Karena takdir itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Beramalah karena segala sesuatu itu dimudahkan sebagaimana ia diciptakan. Allah menciptakan kita itu sangat mudah. Beliau lalu membaca ayat wa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebetulnya di situ Allah sudah memberikan jalan sebetulnya. Jadi jangan hanya pasrah pada takdir, tapi sudah diberikan jalan oleh Allah. Kalau kamu ingin mudah, ini dijalankan, yaitu wa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Tapi kalau kamu akan menemui kesulitan, ya wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini sudah dijelaskan oleh Allah petunjuknya. Tinggal ngomong itu yang mana? A'ta wa taqa wa saddaqa bil husna atau bakhila wastaghna.
wa kadzdzaba bil husna. Itu jelas sekali ini penjelasan ini kalau kita mau belajar. Jadi bagaimana kita untuk bisa mendapatkan jalan kemudahan? Bagaimana orang mendapatkan jalan kesulitan? Biasanya diantara bakhil lawas taghna wa kadzdzaba bil husna. Mungkin bakhil, mungkin merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh Allah. Nah, mungkin mendustakan kebenaran, mendustakan surga, mendustakan hari yaumul qiyamah, hari di akhirat. Dalam riwayat lain juga Ali bin Abi Thalib bercerita, kami pernah bersama-sama mengurus jenazah seorang di pemakaman Baqi. Ini ada kepokan, berarti hadis pun tempatnya di ceritanya di pemakaman ini. Rasulullah SAW datang lalu duduk, maka kami pun duduk. Beliau Rasulullah membawa sebuah tongkat kecil yang tiba-tiba ditancapkan, dicabut dan kemudian dilemparkan. Terus di pemakaman duduk, sedang datang lalu duduk, maka kami pun duduk. Beliau membawa sebuah tongkat kecil yang tiba-tiba ditancapkan, cuma langsung di dalam burung dicabut, kemudian dilemparkan. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada satupun dari kalian atau tidak ada satu jiwa pun yang bernyawa kecuali tempatnya telah dituliskan di surga maupun di neraka. Jadi ada kaitannya dengan hadis kalau kecelakaan maupun keberuntungannya juga telah dituliskan untuknya. Berarti ini keyakinan tentang takdir ya. Tapi takdir itu dirahasiakan oleh Allah, tidak tahu. Hari esok yang kita kerjakan saja kadang-kadang kita tidak hanya kadang-kadang kita tidak tahu ya. Seorang laki-laki lalu bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami hanya berpangku tangan dan meninggalkan amal perbuatan? Maksudnya pun kalau mau pasrah pada takdir ya. Padahal takdirnya nggak tahu karena tidak. Bukankah seorang dari kami yang sudah ditetapkan sebagai orang bahagia, toh akhirnya akan menjadi orang bahagia? Dan seorang dari kami yang sudah ditetapkan orang celaka, akhirnya ia akan juga celaka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagi yang ditetapkan akan berbahagia, maka ia dimudahkan untuk mengerjakan amal perbuatan orang-orang yang bahagia. Begitu pula yang ditetapkan celaka, ia dimudahkan untuk melakukan amal perbuatan yang celaka. Beliau lalu membaca ayat, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ini kau penjelasan hadis dari ayat kalau diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia bertanya, ya Rasulullah, apakah kita ini beramal untuk sesuatu yang sudah selesai ditetapkan atau untuk sesuatu yang baru akan kita mulai? Sampai bertanya begitu ya. Rasulullah menjawab, untuk sesuatu yang sudah selesai ditetapkan. Suraqah bertanya, Suraqah bin Malik yang dulu pernah akan membunuh Nabi ketika hijrah itu Suraqah ya. Kalau nggak salah namanya Suraqah ya. Bahwa
kuda mengejar di belakang, tapi baru saja di belakang Rasulullah kudanya jatuh, akhirnya tersungkur ya. Mengejar lagi jatuh lagi, akhirnya malah didoakan oleh Rasulullah, kemudian malah masuk Islam ya. Jadi di sini Suraqah yang tidak ada. Oh sudah buka ya. Mungkin sampai di sini dulu terjemahan dari surat Al-Lail. Ternyata kalau dikaji tafsirnya panjang dan banyak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul